Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Kita mencoba belajar meningkatkan keimanan kita dengan memahami firman-firman Allah yang kita gunakan untuk pedoman hidup. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas mengenai pentingnya kedamaian dan perdamaian. Nah, untuk bisa kita hidup damai, maka salah satu caranya adalah kita jangan membuat perselisihan. Karena itu, mari kita usahakan menghindari dan mengelola perselisihan. Sebenarnya bukan hanya menghindari, tapi menghindari dan mengelola perselisihan. Kalau menghindari itu resolution, kalau mengelola itu namanya management. Jadi sekaligus kita usahakan ada langkah-langkah yang sifatnya resolution of conflicts, ada juga langkah-langkah yang sifatnya management of conflicts. Tapi mohon maaf, saya tidak membahas detail secara keilmuan dalam hal ini, misalnya psikologi, karena saya bukan ahlinya. Saya hanya mencoba mengambil ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Kalau kita terapkan, maka insya Allah kita bisa menghindari perselisihan. Atau kalau toh sudah terlanjur terjadi perselisihan dan kita tidak bisa berpisah dengannya, maka kita harus mengelolanya. Ya. Jadi ada perselisihan yang kita bisa hindari sama sekali, tapi ada yang tidak bisa. Karena apa? Karena kita harus tetap berhubungan dengan orang itu, bahkan ada perselisihan itu dengan orang-orang yang oleh Allah kita dianjurkan untuk menghormatinya. Seperti misalnya hubungan kita dengan orang tua. Itu seringkali anak dan orang tua itu ada friksi karena memang pola pikirnya berbeda. Orang tua kita itu dilahirkan puluhan tahun sebelum kita dengan kehidupan yang konteksnya berbeda dengan kita sekarang. Maka pandangan hidupnya itu seringkali berbeda. Nah, kalau berbeda itu, maka di situ ada potensi untuk konflik. Nah, konflik itu harus kita kelola dengan baik supaya kita memperkecil impact negatif dari konflik dan tidak mengurangi hormat kita kepada orang tua. Karena hormat kepada orang tua itu tidak boleh ditawar sedikit pun. Ya. Baik, kita mulai membahas itu. Allah melalui ajaran agamanya, yaitu Islam, menghendaki umat Islam, bahkan umat manusia, supaya hidup damai. Meskipun Allah telah menciptakan manusia itu dengan berbagai perbedaan. Ada kalanya perbedaan suku, bangsa, bahasa, profesi, perbedaan tujuan hidup itu bisa juga bisa mengakibatkan konflik. Juga perbedaan kepentingan dan bahkan perbedaan tingkat kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan keterampilan, dan kekuatan politik. Perbedaan-perbedaan itu memang dibuat oleh Allah, tetapi tujuannya supaya kita bisa saling mengisi, saling menolong, sehingga kita bisa mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan dan bisa mencapai tujuan hidup ini dengan baik. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan-perbedaan itu, perbedaan itu bisa mengakibatkan konflik. Kalau konflik itu makin tajam, maka ada kecenderungan satu pihak ingin melukai yang lain atau bahkan membunuh yang lain. Ya. Oleh karena itu Allah
mendorong kita untuk mengutamakan kedamaian dan perdamaian. Kalau kedamaian itu konflik yang ada di dalam diri kita, yang tentu punya imbas keluar. Dan kalau perdamaian itu adanya konflik dari luar, lalu terus kita mendamaikan. Ya. Sebagaimana kita telah bahas hal itu pada pertemuan yang lalu. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan ajaran Allah untuk berperilaku yang bisa menghindarkan kita dari perselisihan. Menghindari perselisihan meskipun kita harus berinteraksi antara satu dengan yang lain. Ya, karena memang kita itu makhluk sosial. Maka kita memang harus bergaul, saling ketemu, saling transaksi dan sebagainya. Itu tetap jalan, tetapi kita hindari atau kita kelola kalau ada perselisihan. Perselisihan tentu bisa merusak kedamaian. Jadi kita menghindari perselisihan tidak dengan cara yang pasif. Cara yang pasif itu dengan tidak melakukan kontak antara satu dengan yang lain. Ya. Karena kalau cara pasif itu seringkali risikonya tinggi. Misalnya suami istri yang sering konflik, lalu kemudian istrinya merasa kalah dominasi, dia memilih, udah diam aja deh. Nah, karena dia diam, memang tidak ada konflik, tetapi suami makin tidak tahu apa yang ada di benak istri. Padahal apa yang ada di benak istri itu harus sebaiknya diketahui supaya bisa terjadi saling menyesuaikan diri. Tapi kalau istri itu diam saja, pasif, maka gap informasi antara suami istri makin lebar, dan nanti kalau terjadi konflik, begitu susah didamaikan lagi. Ya, jadi kita menghindari dan mengelola konflik atau perselisihan dengan cara yang aktif sambil berinteraksi untuk menghasilkan kemanfaatan dalam kehidupan. Dari berbagai tuntunan Allah untuk menghindari perselisihan dan mencapai kedamaian, kita bisa menarik garis besarnya, yaitu kita harus saling menghormati hak masing-masing. Ya, saya ulang, harus saling menghormati hak masing-masing dengan cara melaksanakan kewajiban masing-masing. Kalau kita masing-masing melakukan kewajiban, otomatis hak orang lain akan terpenuhi. Karena kewajiban seseorang itu akan menjadi hak orang lain. Kewajiban yang dilakukan oleh suami itu akan menjadi hak istri. Misalnya, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Maka nafkah itu adalah kewajiban suami dan itu hak istri. Istri juga begitu, mempunyai kewajiban terhadap suami. Dia menyesuaikan diri untuk taat kepada suami. Tentu suami harus mengelola keluargaan dengan baik, maka otomatis hak suami akan terpenuhi. Jadi bedanya konsep Islam dengan hak asasi manusia yang diadopsi oleh PBB, bahwa kalau Islam itu tekanannya pada lakukan kewajiban. Tapi kalau orang yang memperjuangkan hak asasi, itu ajarannya tuntutlah hakmu, kamu punya hak. Jadi ada dua sisi, ya, kewajiban dan hak. Kita tidak menekankan pada hak, nanti kita nuntut melulu tapi kita tidak melakukan kewajiban. Maka lebih baik lakukan kewajiban itu. Otomatis bila kewajiban itu dilaksanakan oleh semua pihak, maka hak orang lain pasti akan terpenuhi. Ya. Misalnya kita masing-masing mempunyai hak untuk dihormati. Kita masing-masing punya hak dihormati. Terus kita tidak usah menuntut
Misalnya ya, tamu itu mempunyai hak untuk dihormati. Lalu terus dia datang kepada temannya bertamu, aku tamu loh, kamu harus menghormati aku. Wah, itu bisa jadi friksi itu. Ya. Tapi tuan rumah harus tahu diri. Dia di sini adalah tamuku, meskipun dia adikku, meskipun dia muridku dan sebagainya. Tapi dia ketika ada di sini, dia adalah tamuku. Maka aku harus menghormati. Nah, itu menjadi enak. Maka tidak boleh ada seseorang yang merampas harga diri orang lain. Misalnya, merampas harga diri orang lain itu gimana? Dengan cara mengolok-olok. Kalau si A mengolok-olok si B, maka si B itu harga dirinya direndahkan oleh si A. Kalau itu direndahkan berarti dia harga dirinya telah dirampas oleh si A. Itu sumber konflik. Ya. Memang setiap orang itu memiliki kekurangan, tapi pada saat yang sama dia juga memiliki kelebihan. Jadi A dan B masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi dimaksudkan masing-masing kita itu derajatnya menjadi sama, karena masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan kok, plus dan minus. Maka berarti kita itu sebenarnya sama. Kalau toh misalnya ada seseorang mengaku punya kelebihan, misalnya aku kan lebih kaya daripada dia, tapi orang lain bisa melihat, ya tapi kan dia lebih pintar daripada kamu, gitu. Jadi kaya tetapi kalah pintar tapi kalah kaya. Akhirnya apa? Ya udah, kita ini sama, ya. Jadi dengan demikian derajat kita ini sama antara satu dengan yang lain. Nah, termasuk olok-olok itu gimana? Termasuk olok-olok itu memanggil orang dengan julukan yang buruk. Misalnya, hei gendut, hitam. Itu mengolok-olok. Nah, mengolok-olok itu tidak baik, itu mengganggu harga diri orang yang dipanggil. Maka Allah melarang itu. Ayat ini terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum laki-laki mengolok-olok kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Itu kaum laki-laki. Allah mengulang lagi untuk kaum perempuan, berarti laki-laki dan perempuan sama, ya. Dan jangan pula kelompok wanita mengolok-olok kelompok wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Kalau Allah mengatakan mencela dirimu sendiri, manusia dianggap sebagai satu kesatuan. Satu mencela yang lain itu berarti mencela diri sendiri. Bisa juga logikanya, kalau dari kelompok itu misalnya A dan B, misalnya si A mengolok-olok si B, nanti si B membalas mengolok-olok si A. Berarti ketika A mengolok-olok si B sama dengan mengolok-olok dirinya sendiri. Nah, seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Setelah kita beriman, nggak boleh kita memanggil orang dengan panggilan yang buruk. Barang siapa yang tidak mau bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini konteksnya kan
para sahabat Nabi dan dulunya bukan Muslim, dulunya boleh dibilang semuanya musyrik, ya, hanya satu dua yang tidak pernah musyrik. Nah, ketika musyrik mereka tidak taat kepada Tuhan, karena tidak taat kepada Tuhan maka mereka berperilaku semaunya sendiri. Nah, setelah beriman jangan begitu. Kamu mesti tunduk kepada yang menciptakan kamu dan yang mengatur kamu. Supaya kamu bisa rukun damai, maka saling menghormatilah. Ya. Misalnya lagi, setiap orang memiliki hak untuk menghemat. Menghemat itu hak setiap orang. Bukan kikir, ya, bukan kikir. Menghemat itu membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Kalau berlebihan namanya boros, kalau kurang namanya pelit. Nah, ini technical term, ya, istilah yang kita sepakati bahwa kalau kita bilang menghemat itu artinya jalan tengah antara boros dan kikir. Nah, setiap orang itu punya hak untuk menghemat agar bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk cadangan. Cadangan ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Karena itu, pihak penjual tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan. Karena kalau si penjual itu mengambil keuntungan yang berlebihan, itu bisa merugikan pembeli. Cadangannya terpaksa harus diboros-boros, keluar terlalu banyak. Akhirnya dia tidak punya cadangan. Jadi hak dia untuk menyisihkan cadangan dirampas oleh pedagang-pedagang yang menaikkan harga dengan semaunya. Mohon maaf, saya bilang dengan semaunya. Sebenarnya mereka punya pedoman. Kalau supply-nya kurang, maka harganya naik. Kalau misalnya duitnya banyak, supply-nya sebaliknya, kalau duitnya sedikit, supply-nya terlalu banyak, maka harga turun. Itu ekonomi yang kita pelajari. Akibatnya apa? Ketika barang itu langka, itu kan berarti orang-orang punya kesulitan untuk memperoleh barang itu. Justru pada saat kesulitan dimanfaatkan untuk menaikkan harga. Nah, mekanisme ini oleh orang-orang yang nakal dibikin aja supply-nya kurang. Lalu banyak barang yang ditimbun supaya di pasar itu sedikit. Kalau sedikit maka harganya naik. Nah, ini nggak boleh. Makanya menimbun barang itu kejahatan. Ya. Nah, penjual itu dianjurkan untuk menentukan harga pada tingkat yang bisa membuat kedua pihak itu sama-sama senang, sama-sama ridho, atau mungkin pakai istilah win-win. Ya. Penjualnya ya mendapatkan keuntungan, pembelinya juga dapat keuntungan. Penjual senang, pembeli senang. Nah, ini istilah yang dipakai oleh Allah itu sama senangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hai orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu. Kalau kita menjual dan membeli, itu kan kita tukar menukar barang, berarti makan harta di antara kamu dengan cara yang salah. Yang boleh itu melalui perdagangan yang saling ridho, saling menyukai, ya, suka sama suka. Bukankah kalau kita menjual barang, saya membelinya 100.000, saya jual menjadi 110. Ini kan berarti saya mengambil 10.000 dari pembeli. Nah, pembeli itu ketika diambil duitnya atau diminta 10.000, dia tidak keberatan, wajarlah 10.000, karena kalau aku tidak membeli dari dia, aku harus pergi ke pasar atau pergi ke mall. Biaya untuk pergi ke sana lebih mahal daripada 10.000. Ya udah biarin, memang lebih mahal daripada pasar, tapi ongkosnya lah untuk orang yang berdagang. Nah,
itu win-win atau ridho sama ridho. Perdagangan diatur oleh Allah semacam itu. Tentu hal semacam ini relatif, ya. Relatif. Dan anjuran seperti ini sama-sama ridho. Itu yang dibahas oleh Allah itu kan hal yang abstrak, yang psikologis sifatnya. Bukan lalu kalau kamu mengambil keuntungan maksimum 5%, Allah tidak menyebut angka persis, ya. Angka itu relatif. Karena kalau pembelinya itu, penjualnya itu harus membeli dari tempat yang jauh dengan biaya yang mahal, maka tentu harga jual itu bisa profit marginnya tinggi. Sebenarnya bukan apakah bisa disebut profit margin, karena itu kan cost itu termasuk ya harga barang itu. Oke, kita teruskan. Untuk menghindari perselisihan dalam hal jual beli, calon pembeli yang datang lebih awal itu mempunyai hak untuk bernegosiasi dengan penjual untuk mencapai harga yang tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga. Jadi kalau ada calon pembeli melihat barang, kemudian ada tawar-menawar, maka orang ini mempunyai hak untuk menentukan harga dengan si penjual tanpa dipengaruhi pihak ketiga. Tidak boleh ada pihak ketiga yang mempengaruhi. Misalnya, lalu, Ibu, ini harganya berapa? 100.000. 90 aja lah, Ibu. Ini lagi negosiasi. Terus ada orang datang, udah aku beli 95 deh. Nah, dia itu mengintervensi. Mereka kan sedang mencari kompromi antara pembeli dan penjual. Tiba-tiba ada orang datang, aku mau 95. Ini tidak boleh. Ya. Jadi calon pembeli lain tidak boleh menawar barang yang sama sebelum calon pembeli pertama membatalkan rencana pembelian. Itu kalau jual beli. Kalau lamaran, ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Terus si yang dilamar ini dan keluarganya mempertimbangkan plus minusnya kalau dengan calon ini bagaimana, terus masa depannya bagaimana dan sebagainya, dipertimbangkan macam-macam. Di tengah-tengah itu ada orang melamar lagi yang mungkin mempunyai kelebihan di satu bidang. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau seorang wanita sedang dilamar oleh seorang laki-laki, laki-laki lain tidak boleh mengintervensi dengan mengajukan lamaran. Tunggu sampai dia memutuskan tidak jadi. Nah, ini Rasulullah dikutip oleh Abdullah bin Umar bersabda, ini ceritanya Abdullah. Ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membeli pembelian orang lain, membeli bakal pembelian orang lain. Artinya menawar yang lebih favorable mengalahkan calon pembeli yang lain. Gak boleh. Wala yakhtubur rajulu ala khidbati akhi. Seorang laki-laki juga tidak boleh melamar wanita yang dilamar oleh saudaranya sendiri, artinya orang lain. Hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dhana lahul khatib. Kapan si pelamar baru boleh? Kalau si pelamar pertama sudah meninggalkan, artinya membatalkan lamarannya, atau mengizinkan, udah silakan deh kalau kamu mau maju untuk melamar. Jual beli juga begitu, menawar terus macam-macam. Kemudian ada orang yang datang, ya udah silakan Pak kalau mau nawar. Gitu. Tapi kalau tidak dipersilakan, tunggu sampai mereka selesai. Lagi, setiap pembeli berhak menerima barangnya secara penuh. Ya, ini kan punya hak.
hak itu tidak boleh dikurangi. Baik dikurangi secara timbangan maupun secara mutu. Ya. Secara timbangan itu misalnya membeli barang 1 kilo, memberi gula 1 kilo, tapi dikurangi setengah on. Nah itu nggak boleh, itu berarti mengurangi timbangan. Tidak boleh juga mengurangi mutu. Kalau dulu kontraknya membangun bangunan atau rumah dengan besi cornya itu ukuran 12 mili misalnya, kemudian diganti 10 mili lah, nggak apa-apa, itu udah cukup kuat. Yang punya nggak akan tahu, toh besi itu akan ditutup dengan semen gitu. Nggak boleh. Jadi tidak boleh mengurangi hak pembeli, baik mengurangi secara timbangan maupun secara mutu. Jika ini dilanggar, maka akan muncul perselisihan atau bahkan permusuhan. Setidak-tidaknya pembeli menghukum penjual dengan cara tidak mau membeli lagi, tidak mau memberi second order, atau bahkan bisa mempengaruhi orang lain. Jangan beli di situ, orangnya curang gitu. Maka diwanti-wanti oleh Allah, auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Merugikan itu mengurangi hak orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan timbangan yang lurus, yang pas. Wala tabkhusun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Coba, kecurangan dalam menjual, baik menjual barang maupun jasa, di sini maksudnya satu, tetapi Allah mengatakannya sampai diulang 4 kali yang maksudnya sama. 4 kali maksudnya sama. Satu, penuhi timbangan. Oke, sudah dimaksud. Kamu jangan mengurangi. Loh, kalau namanya memenuhi kan tidak mengurangi. Jadi memenuhi dikuatkan lagi dengan jangan merugikan. Nah, terus caranya gimana? Timbanglah dengan pas. Ketiga, timbanglah dengan pas. Terus yang keempat, jangan mengurangi milik orang lain. Bahkan 5, saya tadi menyebut 4. 5, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Itu akan merusak tatanan hidup. Termasuk di situ tatanan dalam perdagangan. Jadi betapa Allah mengulang satu message, satu pesan dengan pemahaman dari 5 angle. Ini berarti kecenderungan manusia merugikan orang lain. Ya. Kita lihat aja deh dalam kehidupan sekarang ini, apakah di Indonesia atau di negara lain. Saya kira serupa. Ya. Ada kecenderungan, cuma mungkin di Indonesia ini lebih parah. Ya. Maka kalau Allah mengulang-ulang semacam ini, itu berarti sulit. Bukan sulit, tidak harus sulit pemahamannya. Pemahamannya mungkin gampang, tapi sulit dilaksanakan. Karena apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu kepingin cepat kaya, maka caranya dengan kecurangan. Ya. Saya pernah mendengar ada kontraktor, orang yang kerjaannya itu membangun konstruksi begitu. Dia bilang, aku kalau tidak mengambil keuntungan dari RAB minimum 50%. Walah, 50% katanya minimum itu. Itu yang ngomong dia sendiri ya. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Kalau kita lihat proyek-proyek seperti jembatan dan sebagainya, ada nggak 50%? Jangan-jangan malah kurang. Keuntungannya atau yang diambil itu lebih dari 50%. Ya, kalau kita mendengarkan keterangan dulu Pak Sumitro Jayahadikusumo, dia bilang proyek-proyek pembangunan itu bocornya sekitar 30%. Tapi ketika Fuad Bawazir menjadi Menteri Keuangan, dia cerita yang bocor itu antara 40-50%.
Tapi saya dengar dari teman-teman yang praktisi, bocornya bisa lebih dari 50%. Nah, ini berarti memang sulit diterapkan. Karena sulit, maka kita hati-hati deh di sini. Ya. Saya teruskan, masih masalah bisnis. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja, termasuk memenangkan tender untuk proyek. Kalau memenangkan tender untuk proyek kan berarti ada job di situ. Job bagi si pemilik modalnya itu ya mengelolanya, kemudian job juga untuk tukang-tukangnya. Karena itu, seseorang tidak boleh mempengaruhi pengambil keputusan untuk memenangkannya dengan cara memberi sokongan. Allah menyebutnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Kamu jangan makan harta orang lain, harta di antara kalian dengan cara yang salah, yaitu dengan cara menyodorkan sokongan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan ini dalam bahasa Arabnya memakai hukam. Hukam itu jamak dari hakim. Nah, kalau kita mengartikan hakim itu sebagai hakim dalam bahasa Indonesia, maka message ini terbatas hanya di pengadilan. Padahal pesan ini berlaku untuk umum. Dan lagi kalau dalam bahasa Arab itu hakim bahasa Indonesia, itu bahasa Arabnya biasanya digunakan qadhi, ya. Tidak pakai hakim. Ya. Hakim itu lebih ke pengambil keputusan, dan saya kira dia terjemahkan sebagai pengambil keputusan lebih tepat karena di lapangan yang terjadi itu. Ngasih sokongan kepada pengambil keputusan itu apa? Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kamu bisa makan sebagian dari harta orang lain. Yang seharusnya bisa memenangkan proyek itu orang lain, tapi kamu rebut dengan cara kamu memberi sokongan. Bil itsmi, dengan berbuat dosa. Padahal kamu tahu. Ya. Cerita ini banyak. Saya dulu banyak mendengar. Proyek itu sedang ditenderkan, diumumkan, tapi sudah dimulai dikerjakan. Terus ada orang, loh kok itu sudah dikerjakan? Orang itu bilang sama menterinya, Pak, itu kalau bisa dikerjakan itu gimana tuh? Kebetulan dia terlibat di dalamnya. Dia juga dekat dari menterinya, dia juga dekat dengan kontraktornya. Terus, udah deh, batalin begitu. Oh, batalin masih mendingan. Seringkali ya udah diterusin nanti kalau sudah tender. Nanti tendernya itu dengan rekayasa supaya yang menang tetap itu. Contoh lagi, yang pengalaman saya di lapangan. Saya ketemu seseorang pengusaha. Kok kamu di sini? Di Bandung waktu itu. Kok kamu di sini? Oh ya, karena di sini ada pertemuan direksi perusahaan A ada di sini. Ngapain? Ya, saya mau menawarkan barang. Terus gimana caranya? Nah, tungguin aja, dia akan seminar. Seminar kan berjam-jam, pasti dia ke toilet. Tungguin, nanti kalau keluar ke toilet diuber, terus negosiasi. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Mohon maaf, saya ngomong begini, saya tidak menunjuk nama orang, nama perusahaan, karena ini fenomena yang banyak kita temukan, maka ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita makan yang halal. Ya, Rasulullah mengatakan kalau ada makanan yang berasal dari yang haram, itu nanti makanan yang haram itu sudah diancam, kalau bahasa Jawanya itu dicing atau sudah di tag oleh neraka, itu bagianku. Nah, kalau itu makan haram kemudian dimakan oleh anak itu darahnya, dagingnya berasal dari situ, sudah dipesan itu oleh neraka, itu bagianku.
Maka hati-hati dengan makanan yang haram. Sekecil apapun kita usahakan kita hindari. Nah, saya teruskan, masih berhubungan dengan bisnis. Seorang yang bekerja berhak menerima upahnya segera, berhak menerima upahnya segera. Kenapa? Agar dia bisa menggunakannya untuk konsumsi dirinya dan keluarganya. Memang ada orang yang mempunyai cadangan makanan atau duit cukup untuk minggu depan, cukup untuk bulan depan atau tahun depan. Tapi banyak orang yang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Kalau tidak segera dibayar, hari ini bisa tidak makan dia. Maka Rasulullah menganjurkan supaya memberi upah itu jangan menunggu berlama-lama. Begitu selesai, bayar. Rasulullah kalimatnya begini, a'tul ajira ajrahu qabla ayyatifa araqu. Berikanlah upah kepada orang yang mengerjakannya itu sebelum keringatnya kering. Antara keringat keluar dan kering itu kan tidak lama. Maka segera, begitu selesai bayar. Nah, kita biasanya bisa cepat seperti itu kalau kita naik bajai misalnya. Belum kering keringatnya kita bayar. Tapi banyak pekerjaan-pekerjaan yang misalnya ada perusahaan besar. Perusahaan itu konglomerat. Pembayaran kepada si supplier itu dipusatkan, dan lagi membayarnya itu hanya 2 kali 1 bulan. Saya lupa tanggalnya. Saya pernah, kalau nggak salah, antara tanggal 12 dan 24. Semua pembayaran itu bisa ditagih pada tanggal 12 atau tanggal 24. Itu konglomerat, suppliernya kan banyak. Kalau ada orang datang mengurus bayarannya, bisa datang pagi-pagi, selesainya sore. Berarti 1 hari orang itu tidak bisa dipekerjakan lagi oleh employernya. Udah begitu, kalau sampai sore antriannya kok nggak keburu, silahkan antri lagi besok tanggal 24. Itu kan bisa berbulan-bulan baru dibayar. Pantesan itu menjadi kaya raya, dan perusahaan itu sekarang menjadi besar sekali karena model pembayaran seperti itu. Kita hindari dah, hindari jangan sampai kita merampas hak orang lain. Lagi masih ada hubungannya dengan kekayaan. Orang-orang yang tidak memiliki modal berhak memperoleh pekerjaan. Orang yang punya modal, dia bisa menggunakan modalnya untuk dioperasikan, dapat keuntungan. Nah, orang yang tidak punya modal punya hak untuk mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja untuk orang lain. Oleh karena itu, orang yang memiliki kelebihan harta tidak boleh menyimpannya dan membiarkannya menganggur, disimpan idle di sana, tidak dipakai bisnis, tidak dikasihkan orang lain, sehingga tidak bisa dibuka lapangan kerja baru. Kalau dia tidak mau memanfaatkannya untuk menciptakan lapangan kerja, dia harus membayar zakat. Supaya apa? Orang yang tidak dapat kerjaan tadi itu bisa dapat konsumsi, gitu. Ya, bayar zakat atas simpanannya itu, dan membayar zakatnya itu tiap tahun. Tiap tahun simpanan itu harus dibayar zakatnya. Sampai kapan? Sampai berkurang sampai ke batas nisab. Nisab itu batas yang tidak diharuskan membayar zakat. Nah, kalau kita kiaskan pajak. Pajak itu kan ada penghasilan yang tidak kena pajak. Begitu melebihi ceiling itu, maka perusahaan itu atau orang itu kena pajak. Jadi taxable income. Nah, kalau zakat itu kita bahasa Inggriskan, maka ada zakatable income, income yang harus dibayar zakatnya. Kalau dia tidak mau melakukan dua-duanya,
operasikan, memutar hartanya untuk bisnis tidak mau, membayar zakat pun tidak mau, maka dikhawatirkan terjadi pemiskinan. Pemiskinan apa kemiskinan? Ya, kemiskinan yang ya boleh dibilang disengaja oleh orang-orang yang punya kelebihan yang tadi. Nah, kemiskinan orang atau masyarakat atau kelompok orang itu bisa melahirkan perselisihan. Perselisihan antara si kaya dan si miskin. Perselisihan itu apa? Munculnya kriminalitas. Kriminalitas itu kan perselisihan. Kamu duitmu banyak, aku nggak punya. Mana? Terus mengambilnya dengan paksa. Apakah dengan mencuri atau bahkan merampok. Nah, itu kan wujud dari perselisihan. Tidak berhenti di situ. Di akhirat pun dia itu akan terancam, akan disetrika dengan harta yang diubah bentuknya menjadi logam yang dipanaskan. Ya, firman Allah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ini bahasanya emas dan perak karena dulu namanya uang, mata uang itu either, ya, apakah dibuat dari emas atau perak, bukan kertas, tapi emas atau perak, maka disebutnya emas dan perak. Nah, sekarang pun orang menyimpan tidak selalu dalam bentuk kertas, bisa juga dalam bentuk emas dan perak. Wala yunfiquna fi sabilillah, tidak mau menginfakkan. Infak itu artinya spending. Tidak mau membelanjakan fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah ini kalau diartikan arti sempit untuk perang. Tapi kalau arti luas, di jalan yang sesuai dengan ajaran Allah. Jalan atau cara yang sesuai dengan ajaran Allah itu namanya sabilillah. Dia tidak mau spending hartanya dengan cara yang seperti ditentukan oleh Allah. Kalau tidak mau, fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar bahwa mereka besok akan mendapatkan siksa yang pedih. Kapan? Yauma yuhya 'alaiha fi nari jahannam, yaitu harta-harta itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, lalu logam yang panas tadi disetrikakan di jidat mereka. Wa junubuhum, dan di punggung mereka. Waduh, Masya Allah. Di muka itu disetrika, di punggung disetrika. Dan juga wa junubuhum, di samping mereka. Jadi semuanya ini. Jadi di muka, di punggung, dan di samping badan. Terus malaikat bilang, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah yang dulu kamu simpan untuk kepentingan dirimu sendiri. Sekarang kamu rasakan untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa yang kamu simpan waktu itu. Ya. Saya teruskan cara menghindari perselisihan. Setiap orang itu berhak untuk selamat dari api neraka. Jadi kita punya hak untuk selamat dari amuan api neraka. Karena itu kita yang sudah beriman dianjurkan untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak beriman. Kita begitu melihat yang tidak beriman, kita tolong. Jangan ke situ, sini. Itu api panas. Nah, maka caranya gimana? Kita dakwahi mereka. Tentu dakwah dengan cara yang baik. Jadi tidak benar kalau kita melihat orang yang tidak beriman lalu kita olok-olok. Kafir loh. Loh. Itu kan tidak ada rasa kasih sayang. Kalau ada rasa kasih sayang bukan begitu. Coba deketi. Terus diberi pemahaman supaya dia selamat. Maka mendekatinya itu dengan kasih sayang. Kasih sayangnya jangan sampai orang itu celaka. Sini. Ada teman sesama muslim, kemudian dia melakukan perbuatan dosa, misalnya dia judi atau dia berzina, kemudian dia olok-olok, wah makan lari dia. Kalau dia lari, kita nggak punya akses untuk menasehati. Jangan kita olok-olok. Kita dekati, tetap kita berteman,
supaya kita bisa mempengaruhi pola pikirnya, bisa mempengaruhi kepercayaannya. Nah, termasuk cara mengolok-olok itu atau cara menjauhkan mereka itu dengan maki-maki Tuhan mereka, Tuhan dalam tanda kutip ya, Tuhan yang mereka akui atau sesembahan mereka. Nah, mungkin lebih tepat sesembahan, karena tidak semua yang disembah itu adalah Tuhan. Ya. Allah melarangnya gini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mengolok-olok yang disembah oleh orang lain selain Allah. Jangan kamu olok-olok. Karena akibatnya apa? Orang yang diolok-olok itu kan sama dengan diserang. Kalau misalnya kita diserang dengan cara dilempar batu, maka orang itu kan akan menangkisnya, bisa menghindar atau menangkisnya. Nah, orang ketika dimaki-maki sama dengan itu. Kemudian caranya gimana? Menangkis. Fayasubullah aduwan bighairi ilm. Balas memaki-maki sembahan kita. Kalau orang muslim mengolok-olok sembahan mereka, lalu mereka mengolok-olok sesembahannya muslim, berarti yang diolok-olok kan Tuhan. Itu berarti orang itu mengolok-olok Tuhan tetapi meminjam mulutnya orang. Maka jangan deh, kita nggak usah mengolok-olok orang yang tidak menyembah Allah. Kita dekati, kita kasih pemahaman. Ya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikian setiap kelompok, setiap umat itu merasa apa yang mereka lakukan itu baik. Jadi apa itu yang mempengaruhi? Pola pikirnya. Kenapa mereka menyembah yang menciptakan aja nggak bisa kok disembah? Nah, pola pikirnya. Maka kalau kita mau berdakwah, kita pengaruhi pola pikirnya. Terus thumma ilayya ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun. Karena kita masing-masing nanti akan kembali menghadap kepada Allah, bertanggung jawab tentang perilaku masing-masing. Itu tadi ada yang ada hubungannya dengan bisnis. Dan yang terakhir itu tidak ada hubungan dengan bisnis, tetapi harga diri orang per orang. Sekarang hal lain, bahwa setiap orang itu juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Maka kalau kita ingin menghindari perselisihan, kita mesti berperilaku adil, jangan melanggar keadilan. Karena kalau kita melanggar keadilan sama dengan merebut hak orang lain untuk menerima keadilan. Perlakuan yang timpang atau tidak adil akan menimbulkan perselisihan meskipun antar anggota keluarga. Jadi orang tua kepada anak-anak itu, anak-anak harus diperlakukan yang sama dengan keadilan. Tentu keadilan itu tidak harus kalau berupa angka itu harus sama. Misalnya anak yang sekolah SD, uang sakunya disamakan dengan yang SMA atau yang mahasiswa. Tidak, keadilan itu tidak harus dalam bentuk angka yang sama. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Tapi intinya adalah bahwa kita harus berperilaku adil. Kalau kita adil, insya Allah tidak akan terjadi perselisihan. Rasulullah mewanti-wanti, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berperilaku adillah terhadap anak-anakmu. Sebenarnya ini konteksnya, kalimatnya Rasulullah ini konteksnya itu, ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu bapaknya, waktu itu dia masih kecil, bapaknya memberi Nu'man hadiah. Mungkin karena Nu'man ini paling nurut dan sebagainya. Ibunya nggak bisa terima. Kenapa kamu kasih Nu'man hadiah yang lain tidak? Mungkin dia punya alasan. Dia Nu'man tuh gini. Ibunya nggak bisa terima. Enggak. Ayo kita menghadap Rasulullah. Lalu
mereka bertiga, Nu'man, ibunya dan bapaknya menghadap Rasulullah. Lalu ibunya yang melaporkan. Terus Rasulullah tanya, af'alta hadza biwalidika kullihim? Kamu memberi hadiah ini kepada seluruh anakmu enggak? Bapaknya bilang enggak. Terus Rasulullah bilang, bertakwalah, bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Terus Nu'man cerita dalam hadisnya itu, lalu kami pulang. Setelah pulang, sedekah atau pemberian dari bapaknya tadi diminta kembali. Nah, dengan demikian, karena yang bisa diberikan kepada anak itu hanya sedikit, maka ya kalau satu tidak ya udah semuanya tidak. Nah kalau ada yang diberi maka semuanya harus sama. Dan itu kalau keluarga. Kalau warga negara gimana? Sama. Semua pihak di kalangan warga negara memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh perlindungan dari penguasa. Jika ada pihak di antara warga negara yang diperlakukan secara tidak adil oleh penguasa, misalnya satu kelompok dilindungi, yang lain tidak, itu berarti tidak adil. Kalau tadi Nu'man hadiah, kalau ini perlindungan, karena kewajiban penguasa adalah melindungi. Ada kelompok yang dilindungi, kalau berbuat salah tidak diproses hukum. Ada kelompok lain berbuat salah diproses hukum. Kalau di kelompok yang dilindungi itu tadi, yang dilindungi itu, kalaupun kesalahannya itu mencolok dan tidak bisa dihindari, dihukum, tapi hukumannya kecil. Tapi yang tidak dilindungi ini, hukumannya diperbesar. Nah, ini terjadi ketimpangan. Ini contoh yang paling fenomenal itu Fir'aun yang disebutkan oleh Allah. Fir'aun itu memperlakukan warga negara atau penduduk negeri dengan berbeda. Ada kelompok yang harus menjadi budak, yaitu Bani Israel. Jadi orang-orang Kipti itu yang kemudian menjadi nama negara itu yang disebut oleh orang Barat. Orang Barat itu Mesir disebut Egypt. Egypt itu dari kata Kipti. Tapi orang sana nyebutnya Mesir. Karena politik. Waktu Inggris menjajah mereka dijuluki nama Egypt. Padahal mereka menyebut dirinya sendiri Mesir. Nah itu zaman Fir'aun dulu ada kelompok masyarakat yang dilindungi dan yang diperbudak. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala alaha syi'a. Fir'aun itu sombong, semena-mena di muka bumi, lalu membuat warga negaranya itu berkelompok-kelompok. Syi'an itu dari kata syi'ah. Syi'ah itu artinya kelompok, berkelompok-kelompok. Yastad'ifu dha'ifatan minhum. Ada kelompok yang direndahkan, dilemahkan, diperlemah. Caranya gimana? Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Bukan hanya diperbudak, bahkan kalau kelompok itu punya anak laki-laki harus dibunuh. Kalau perempuan boleh hidup. Innahu kana minal mufsidin. Firaun itu sungguh membuat kerusakan di muka bumi. Nah, dari contoh-contoh tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa perebutan hak dari pemiliknya dengan cara yang tidak benar akan menimbulkan perselisihan yang bisa berkembang menjadi permusuhan dan perpecahan. Kedamaian hidup bermasyarakat dan kebahagiaan akan terganggu. Oleh karena itu, agar kebahagiaan hidup ini bisa dinikmati bersama, maka seluruh anggota masyarakat mesti membangun sikap kebersamaan. Kebersamaan dengan saling menghargai. Suku apapun itu saling menghargai. Orang agama apapun saling menghargai, saling menjaga agar tidak terjadi perpecahan. Untuk menjaga persatuan itu harus ada isunya. Isunya apa? Gitu.
Ada misalnya isu kita semua NKRI, tapi nanti dulu NKRI itu terjemahan siapa, penafsiran siapa. Jadi ada kelompok A yang menyebut NKRI definisinya beda dengan kelompok B, akhirnya berantem. Ya. Nah, ada ajaran Allah harus ada pemersatu. Apa itu? Nah, ayatnya ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan talinya Allah. Talinya Allah itu apa? Ajaran dari Allah. Nah, ajaran dari Allah itu apa? Ya garis besarnya ajaran dari Allah itu Quran. Jadi kalau begitu, kalau kita ingin bersatu, pegang Quran. Ya. Kadang-kadang sama-sama sesama Muslim, yang satu berpegang Quran dengan baik, yang satu menganggap Quran itu sekunder, yang penting hadis. Wah, terus tidak terjadi persatuan, permusuhan. Ya. Ini berpegang teguhlah pada tali Allah, jami'an semuanya. Wala tafarraqu, kalian jangan terpecah belah. Ini orang Islam ini sekarang ini terpecah belah. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana terpecah belah. Ya, karena apa? Tidak mau wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada ajaran Allah dengan baik. Allah mengingatkan, ingat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingat dulu tuh kamu tuh bermusuhan satu dengan yang lain, terutama penduduk Madinah. Terus fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sekarang karena kalian mengikuti ajaran Allah, kamu sekarang menjadi bersahabat. Ya. Nah, agar kebersamaan dan persatuan itu tetap terjaga, semua pihak harus bersedia saling menasihati. Yang benar menasihati yang melakukan pelanggaran. Dan yang melakukan pelanggaran pun harus bersedia dinasihati. Jadi namanya menasihati itu mau menasihati dan mau dinasihati. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu itu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang buruk. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, berbangsa, bahkan hidup di dunia ini, kita mesti saling menegur. Kalau ada orang yang berbuat salah atau melanggar, kita tegur. Menegurnya dengan baik, tidak dengan maki-maki, ya, karena maki-maki itu counterproductive. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini sehingga kita menjadi umat manusia yang diridhoi oleh Allah. Ya, ringkasnya, kita menghindari perselisihan sambil tetap secara aktif melakukan interaksi dengan masyarakat. Kita menghormati harga diri semua pihak dengan berbagai cara, antara lain tidak mengolok-olok, bertransaksi yang saling menguntungkan, memberi kesempatan kepada orang menyelesaikan negosiasinya dalam jual beli dan lamaran, memenuhi hak pembeli, tidak menawarkan sogokan, tentu juga menerimanya juga tidak boleh, dan segera membayar upah, memanfaatkan harta untuk bisnis dan untuk menolong, adil terhadap rakyat dan adil terhadap anak-anak, dan kita membangun dan menjaga persatuan. Semoga Allah menanamkan di hati kita rasa suka pada kedamaian dan perdamaian. Amin.